pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semua sehat? Semua semangat? Semua siap? Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan belajar IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem pernapasan hewan. Anak-anak, sistem pernapasan hewan itu ada beberapa cara. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan kulit, ada yang menggunakan trakea, ada yang menggunakan insang. Nah, kita akan membahas beberapa hewan yang bernapas menggunakan alat-alat itu. Nah, pertama, hewan cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, ini gambar cacing. Siapa yang belum pernah lihat cacing? Pasti tidak ada. Semua pasti sudah pernah melihat cacing. Nah, cacing itu di kulitnya ini terdapat lubang-lubang kecil atau yang disebut kapilar. Kapilar ini menyerap oksigen. Oksigen kemudian masuk ke kulit cacing. Nah, di sini terjadi proses pernapasan. Nah, setelah selesai proses pernapasan, sisa pernapasan atau sisa pembakarannya atau yang disebut karbon dioksida ini dikeluarkan melalui kulitnya lagi. Seperti itu pernapasan pada hewan cacing. Yang kedua, pernapasan pada serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Bagaimana cara bernapasnya? Caranya, oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma atau spirakel. Kemudian diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, ini adalah gambar serangga. Serangga ini namanya belalang. Pasti anak-anak juga sudah pernah melihat belalang. Nah, di dalam tubuh belalang ini terdapat yang namanya alat pernapasan. Ini antara lain berupa stigma atau spirakel. Stigma atau spirakel itu adalah lubang-lubang kecil yang bisa menyerap oksigen. Kemudian oksigen masuk ke kantong udara. Di sini ada kantong udara. Nah, setelah masuk ke kantong udara, baru disalurkan ke trachea atau trakea. Ini terjadi proses pernapasan. Kemudian sisa pernapasannya ini dikeluarkan lagi berupa karbon dioksida. Itu pernapasan pada serangga. Kita lanjut dengan pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Bagaimana cara bernapasnya? Caranya, air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ikan. Pasti anak-anak sudah biasa melihat ikan. Nah, mulut ikan di air ini terbuka sehingga air masuk ke mulut ikan. Air yang masuk ini mengandung oksigen. Kemudian oksigen itu diproses oleh insang ini untuk pernapasan. Nah, setelah terjadi proses pernapasan, insang ini sisanya berupa karbon dioksida keluarkan lagi oleh insang tersebut.
Demikian itu pernapasan pada ikan. Selanjutnya pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu contohnya adalah hewan yang bisa hidup di dua tempat, di darat dan di air. Hewan yang memiliki dua tahap hidup, yaitu di air kemudian di darat, ini adalah namanya amfibi. Saat di air berupa berudu, ini bernapas dengan insang. Saat di darat berupa katak, ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, ini adalah gambar hewan amfibi. Adalah katak. Ini kecebong. Kecebong ini ketika masih berada di air bernapas dengan insang. Kemudian setelah dewasa jadi katak, ini bernapas sudah dengan paru-paru. Ini adalah pernapasan pada hewan amfibi. Oke, demikian kita lanjut ke hewan yang lain. Selanjutnya kita teruskan ke sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Bagaimana caranya? Caranya oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida yang dibuang melalui paru-paru, tenggorokan, kemudian ke hidung. Ada reptil yang dapat menyelam di air, antara lain kura-kura, penyu, buaya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar salah satu reptil. Ini adalah ular. Ular termasuk hewan reptil. Ular ini bernapas dengan paru-paru. Seperti tadi, melalui hidung, kemudian batang tenggorok, kemudian ke paru-paru. Dan sisa pembakaran dibuang kembali dari paru-paru lewat tenggorokan, kemudian keluar melalui hidung lagi. Itu adalah pernapasan pada reptil. Oke, kita lanjut dengan pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung juga dibantu pundi-pundi udara yang menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas dengan hidung, tetapi bernapas dengan udara yang ada di pundi-pundi udara. Nah, ini anak-anak gambar burung, pasti anak sudah sering banget melihat burung. Nah, di dalam tubuh burung ini terdapat paru-paru, ini paru-paru, kemudian di bagian atas dan bawahnya ini ada yang namanya pundi-pundi udara. Nah, di sini untuk cadangan udara bila burung ini sedang terbang. Oke, itu pernapasan pada burung. Selanjutnya kita lanjut ke pernapasan hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa? Hewan mamalia ini adalah hewan yang beranak dan menyusui anaknya. Ini disebut hewan mamalia. Ini bernapas dengan paru-paru juga. Bagaimana cara bernapasnya? Caranya oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, tenggorokan, dan ke hidung. Mamalia yang di air ini bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Misalnya ikan
lumba-lumba. Nah, ini anak-anak adalah gambar salah satu hewan mamalia. Ini melahirkan dan menyusui anaknya. Ini bernapas dengan paru-paru. Di sini ada paru-paru, di sini ada lubang hidung, kemudian ada faring. Faring itu berada di lubang hidung. Kemudian ini ada tenggorokan atau disebut trakea. Nah, ini merupakan saluran untuk bernapas hewan mamalia. Oke, jelas hewan mamalia masih banyak lagi. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik.